Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bacaan kitab Al-Mumti' fil Qawaidil Fiqhiyah. Alhamdulillah, kita telah sampai pada kaidah Al-Qa'idatul Kubra As-Salisatu, kaidah besar yang ketiga, yaitu Al-Masyaqqatu Tajlibut Taisir. Telah juga kita bacakan pengertian kaidah serta kemudahan-kemudahan dari jenisnya, kemudahan dari segi dasar dan kemudahan dari segi at-tari yang datang belakangan. Kaidahnya al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Itu enaknya ringkas, al-masyaqqatu tajlibu at-taisira, kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Setiap ada kesukaran dalam syariat ada kemudahan. Masuklah kita pada al-adillatu ala hadhil qa'idah. Dalam kesempatan ini barangkali dua poin yang akan kita baca, yaitu al-adillah, dalil-dalil tentang kaidah ini. Yang kedua tentang sebab-sebab yang bisa mendatangkan kemudahan. Apa saja sebabnya sehingga kita diberikan kemudahan dalam agama. Insyaallah ada surat cinta. Sebelum kita bacakan kitab ini, Imam tadi membacakan ayat surah At-Taubah, khususnya di rakaat kedua, itu sebenarnya sindiran. Bagi siapa? Bagi kita, umat Islam secara umum, dan kepada orang-orang yang tidak mau membela Rasulullah SAW secara khusus. Di ayat kedua Imam tadi membaca illa tansuruhu faqad nasarahullah. Jika tidak mau membantunya Rasul, tidak mau menolong Rasul SAW, maka Allah telah tolong. Allah sudah tolong. Ketika orang-orang kafir Quraisy di Mekah menyakiti Nabi kita SAW dengan sangat dahsyat sampai terusir, idh akhrajahul ladina kafaru thaniyasnaini idh huma fil ghar, ketika orang kafir mengusir Nabi SAW dari kampung halaman. Ketika itu beliau berdua dengan seorang sahabat beliau namanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Idh huma fil ghar, ketika mereka berdua berada dalam gua, saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu merasa cemas, merasa khawatir, bukan terhadap pribadi Nabi SAW saja, tetapi bagaimana kelanjutan dakwah ini ke depan kalau orang yang membawanya itu hilang, kalau orang yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyampai risalah itu menjadi tiada lagi. Itu yang disedihkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu Nabi kita mengatakan la tahzan, innallaha ma'ana. Dalam ayat yang sama itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini sedang jemaah sekalian, banyak sekali faedah pelajaran dari potongan ayat ini. Saya ambil satu saja. Satu, betapa pentingnya seseorang itu selalu optimis terhadap agama ini. Tidak boleh kita pesimis. Bagaimanapun tantangan umat hari ini, bagaimanapun gambaran kelemahan umat Islam hari ini, tapi jangan bersedih, Allah selalu bersama kita. Dan kalimat ini sangat penting selalu didengungkan agar pesimis itu hilang. Contohnya ketika Bani Israel dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, lalu berhadap-hadapan mereka, di depan Bani Israel itu ada laut, di belakangnya ada tentara Fir'aun yang siap menghabisi. Lalu saat itu Musa alaihissalam memberikan kalimat optimis. Ketika orang-orang Israel mengatakan
eh, apa orang Israel, ada masih ingat ayatnya? Surat Asy-Syu'ara. Saat Bani Israel, kaum Musa mengatakan kita akan dijumpai, inna lamudrakun, sesungguhnya kita akan ditemukan. Ya, oh, pasti karena sudah dilihat. Langsung wajahan biwajihin, wajah dengan wajah. Mereka mengejar Bani Israel di malam hari, lalu ketemu di esok subuhnya. Takut Bani Israel. Musa alaihissalam mengatakan, kalla, sekali-kali tidak akan ditemukan. Bagaimana bisa, padahal ini sudah berhadapan. Di depan Bani Israel ada laut, di belakang mereka tadi musuh, nggak mungkin nggak dapat. Tapi disinilah konsep yang ditanamkan oleh Musa alaihissalam, kalla, sekali-kali tidak. Kenapa bisa? Inna ma'iya rabbi sayahdi. Di saat tidak sedikit di antara umat Islam merasa sudah loyo, karena wajar secara kasat mata memang kita dalam kondisi at-takhalluf, terbelakang. Sempat kita bahas kemarin itu, bagaimana kondisi umat hari ini. Secara ekonomi kita lemah, secara kepemimpinan umat yang bisa menyatukan umat Islam tidak ada, yang ada bercerai-berai. Luar biasa, dahsyat. Kalau ini sedikit menyimpang kita dari pembahasan ini, kita bicara konteks Indonesia misalnya. Di Indonesia agama yang diakui ada berapa? Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, 6 ya. 5 agama ini sepakat tidak senang dengan orang Islam. Sepakat itu memusuhi Islam. Itu nggak bisa dipungkiri. Baik, sekarang umat Islam ini banyak lagi firqahnya, macam-macam. Dari yang bermacam-macam ini juga berpecah. Dari sekian banyak umat Islam yang pecah ini, sangat sedikit yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dari orang yang sedikit mencintai Allah dan Rasulnya juga berpecah. Ya Allah, ini kondisi kita. Maka yang harus kita angkat hari ini sering-sering adalah kalimat optimisme seperti yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, dan juga dalam ayat ini dibacakan oleh imam tadi, la tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana. Kemudian dalam ayat itu ada dua jenis manusia, satu mengusir Rasul, satu membela Rasul. Di pihak mana kita? Di pihak memusuhi beliau atau membela beliau? Kalau di masa itu yang dibela langsung fisik, langsung pribadi Nabi SAW dengan syariat yang beliau bawa. Tapi hari ini beliau tiada. Apa yang kita bela, apa yang kita musuhi? Yang dimusuhi sunnah beliau, yang dibela sunnah beliau. Di pihak manakah kita berada? Hanya masing-masing kita bisa menjawabnya. Semoga di pihak yang sesungguhnya kita membela sunnah Nabi SAW. Ini kapan kita baca ini? Ini seru nih, gak usah baca ya. Seru ini karena masalah poligami. Baca. Iya. Dah usah baca lah, rahasia aja. Kita baca, dibalas di WA nanti ya. Baik. Seru nih. Alhamdulillah. Karena jemaah penasaran, kita baca sajalah. Assalamualaikum Ustadz, saya mempunyai anak perempuan 18 tahun. Alhamdulillah sudah berumah tangga 20 bulan. Dikaruniai anak lelaki. Maaf Ustadz, suami ingin menambah istri lagi. Ya salam. Karena takut diambil wali harta kekayaan, jika suami kawin saya akan melaksanakan ritual potong apa nih? Potong burung. Ini nggak tahu bacaannya. Enggak ada. Potong bawang. Oh, bawang mungkin. Ritual potong bawang, dan saya buat bakso karena suami suka makan bakso. Mau pilih istri atau burungnya hilang. Berarti ini bukan bawang tadi. Demikian Ustadz. Assalamualaikum. Ini jawabannya apa? Jawabannya pilih suami lah.
bela suami. Dan suami yang punya itu, kalau nggak ada itu nggak ada suami lagi. Bela suami. Begitu jawabannya. Wallahu alam. Kasih kirain bawang tadi, ternyata betul burung. Nah, baik, kita lanjut jemaah sekalian. Jadi nasihat kita kepada kaum wanita, sesungguhnya sebelumnya kepada kaum wanita, kepada kaum laki-laki ada perbedaan wanita di zaman jahiliyah dengan di zaman kita sekarang. Wanita di zaman jahiliyah kenapa begitu siap dijadikan istri kedua, ketiga, sampai ada yang keempat? Kenapa mereka siap? Karena memang sebelum datang Islam mereka sangat terhina. Dijadikan istri keempat saja itu sudah sangat bahagia, mendapatkan kedudukan yang tinggi. Itu wanita zaman jahiliyah. Tapi wanita zaman kita sekarang tidak sama konsepnya, sehingga kalaupun ada di antara laki-laki yang ingin menambah lagi, dipikir-pikir, musyawarah, benar-benar musyawarah. Jangan sampai nanti ada istilah begini, karena ada anak yatim lalu diambil menyelamatkan anak yatim tapi menyatimkan anak sendiri, ya. Gitu. Menyelamatkan janda, menjandakan istri sendiri. Jangan sampai seperti itu, ya. Jadi apalagi kita di Aceh, ya, sangat beda. Beberapa tempat kita lihat sangat berbeda sekali wanita yang ada di daerah kita dengan di sebahagian daerah. Mereka biasa saja, biasa. Bahkan saya sempat ditawari beberapa akhwat di luar Aceh. Jadi jangan bilang-bilang ke istri saya ini, nanti nggak dikasih lagi keluar jauh. Iya. Tapi itu beda karena daerah kita ada dua persamaan kita bangsa Aceh dengan orang Arab. Ada dua persamaannya. Pertama, bangga dengan sukunya. Yang kedua, tidak mau dipimpin. Itu sulit dihilangkan orang kita itu. Termasuk juga kaum wanita kita. Maka perlu musyawarah sangat dalam sekali. Kalaupun ada niat hati, bukan bermakna seorang istri itu menolak ayat Allah. Tidak mesti ketika dia melarang suaminya untuk poligami lalu dikatakan melawan syariat Allah. Tidak mesti. Boleh jadi dia yakin dengan ayat itu tapi nggak sanggup mengamalkannya. Sama dengan kita yakin ayat-ayat tentang haji, umroh tapi belum sanggup untuk mengamalkannya. Sama. Makanya ini senjata untuk akhwat ketika suami nanti musyawarah untuk menikah lagi, sampaikan, "Abi, saya yakin, hakul yakin 100% ayat poligami itu disyariatkan. Saya yakin, tapi nggak sanggup mengamalkannya." Nah, begitu. Ini senjatanya. Udah kasih tahu ya rahasianya. Ada akhwat ikut pengajian? Ada? Enggak ada, mereka enggak dengar nih. Ini khusus kita aja. Alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an. Kita langsung masuk ke kitab Al-Mas'alatu Ar-Rabi'atu. Masalah yang keempat dari Al-Masyaqqatu Tajlibut Taisir adalah Al-Adillatu ala hadhil qa'idah. Dalil tentang kaidah ini. Kaidah apa tadi? Setiap kesulitan ada kemudahan. Alhamdulillah sekarang juga kita melihat tadi ada kesulitan, sulit kita sholat dalam keadaan berdiri. Boleh duduk. Duduknya dengan duduk biasa atau duduk pakai bangku. Tadi alhamdulillah ada jamaah. Ini adalah bentuk pengamalan kaidah ini. Al-Masyaqqatu Tajlibut Taisir. Sangat banyak ternyata ayat dan hadis yang dibawakan oleh penulis kitab ini. Kita bacakan beberapa ayat dan beberapa hadis saja. Yang pertama terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Ini ayat tentang puasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa kepada umat Islam, lalu ada ayat, ada kalimat faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Di ayat ke-184 surah Al-Baqarah. Barang siapa dari kalian dalam keadaan sakit atau perjalanan lalu tidak puasa Ramadan, boleh tidak puasa diganti di hari setelah Ramadan. Disebutkan oleh penulis wajhud dalalah. Wajhud dalalah itu adalah metode pengambilan dalil ini terhadap kaidah yang kita sebutkan, yaitu
annallaha ta'ala abaha liman lahiqathu masyaqqatun ma'a taklif bisawmi fi halil maradi awis safari an yuftira wa yaqdi ba'da dzalika. Bahwa Allah Ta'ala membolehkan bagi orang yang kesulitan untuk berpuasa disebabkan karena dia sakit atau perjalanan, dia boleh berbuka, dia boleh tidak berpuasa dan mengganti setelah selesai Ramadan. Nah, ini ayat sangat jelas sekali bagaimana kaidah yang kita sebutkan tadi, al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Nah, ini ayat yang pertama. Kemudian juga di surah An-Nisa ayat 101, ini tentang ayat boleh mengkasar salat, memendekkan salat yang 4 menjadi 2, yaitu firman Allah Ta'ala, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, tidak ada dosa atas kalian untuk memendekkan salat. Ini ayat tentang mengkasar salat. Mengkasar salat ini juga ada sebahagian hamba Allah tidak mau ambil. Ada yang mengatakan, untuk apa lagi kita pendekkan solat-solat itu, kita kan tidak buru-buru. Nah, ini sebenarnya bukan masalah buru-buru dengan tidak buru-buru, tapi mengambil kemudahan yang Allah berikan. Dalam hadis disebutkan, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Sesungguhnya Allah itu suka diambil dispensasinya. Jadi kalau ada orang mengatakan kita enggak buru-buru, cukup sempurnakan saja zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Bukan seperti itu. Masalahnya Allah suka, sudah ringan disukai lagi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, semenjak saya menemani Nabi SAW dalam perjalanan, menemani Abu Bakar, menemani Umar, menemani Utsman, tidak pernah sekalipun di antara mereka menyempurnakan solatnya 4 itu 4 rakaat dalam perjalanan, sampai hatta yaqdiyallah, sampai hatta qabadahullah, sehingga mereka itu meninggal. Di Nabi kita SAW dalam perjalanan tidak pernah menjadikan solat zuhur itu 4 rakaat, tidak pernah menjadikan solat asar, solat isya 4 rakaat, tetapi memotong jadi 2 setiap perjalanan. Begitu juga yang dilakukan oleh Abu Bakar, begitu juga Umar, begitu juga Utsman. Semua melakukan hal yang sama, bukan karena mereka malas. Jadi kalau ada yang menganggap ini orang malas solat 4 jadi 2, enggak. Mereka ingin mengambil, orang-orang soleh ini, Nabi SAW mengambil dispensasi yang Allah telah berikan keringanan. Dan sombong orang yang mengatakan enggak perlu ambil. Sombong itu. Satu saat nanti akan diuji oleh Allah, dia enggak sanggup menjadikan 4 itu jadi 4. Nah, ini kesempatan Allah berikan keringanan kepada umat, maka diambillah keringanan itu, dan Allah mencintai diambil keringanannya. Ayat yang kita bacakan tadi, Allah Ta'ala abaha lil muslimina fi halil masyaqqatil mutamassilati fil khauf 'indal qital an yuqassiru salata wa yughayyiru nidamaha. Allah Ta'ala membolehkan bagi orang Islam, dalam ayat tadi surah An-Nisa ayat 101, membolehkan umat Islam merubah tata cara solatnya. Dari cara-cara yang biasa, kan ada tata cara solat perang. Ini ayat ini bicara tentang perang, yang seharusnya sesuai dengan rukuknya, tidak, tapi boleh jadi tidak sesuai karena ada masyaqqah, ada kesulitan. Yang seharusnya menghadap kiblat boleh jadi tidak menghadap kiblat ketika perangnya berkecamuk, tidak tahu lagi di mana arah musuh. Dan ini adalah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada umat ini sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalil yang ketiga tentang kaidah ini, surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, "Famanitturra fi makhmasatin ghaira mutajanifil li ismin fa innallaha ghafurur rahim." Ayat ini diawali dengan menceritakan yang diharamkan. Allah haramkan bangkai, Allah haramkan daging
khinzir, Allah haramkan darah yang daman masfuhan, ya, bukan darah yang menggumpal, ya, itu diharamkan. Namun semua yang diharamkan ini Allah lanjutkan, barang siapa yang terpaksa karena lapar, terpaksa untuk makan yang bangkai tadi, makan yang haram tadi, bukan tujuan untuk melakukan dosa, ghairu mutajanifil ismin, tidak ada tujuan dia mengkonsumsi itu untuk melakukan dosa, fa innallaha ghafurur rahim, sebelum pun orang itu makannya sudah diampuni oleh Allah dosanya, kesalahannya. Nah, ini adalah keindahan ajaran agama kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada umat ini yang tidak didapat oleh umat sebelumnya. Umat sebelumnya misalnya kemudahannya tentang taubat, tidak ada taubat seperti kita sekarang. Taubatnya umat Nabi Musa bagaimana? Bunuh diri. Bunuh diri boleh sendiri bunuh dirinya atau dengan saling membunuh. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian, kata Allah. Itu syariat Nabi Musa alaihissalam. Ketika umatnya mau bertobat, bunuh diri. Kalau seandainya syariat itu masih ada sekarang, betapa sulitnya kita melakukan dosa. Ada yang melakukan dosa, meninggalkan sholat misalnya, mau tobat, bunuh diri. Ya Allah. Nah, inilah keindahan agama kita. Maka cocok kalau bicara tentang kesempurnaan, lalu agama yang terakhir cocok, sangat cocok sekali. Islam ini agama yang terakhir. Agamanya tidak, kalau bahasa istilahnya, agama kita ini agama elastis, fleksibel. Tidak ada yang sulit. Coba sebutkan satu amalan yang sulit, lalu harus melakukan yang sulit itu. Tidak ada. Setiap yang sulit ada kemudahan, tetap ada kemudahan. Kemudian juga di surat An-Nahlu, ini tentang kalimat kafir bahkan. Surah An-Nahlu ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi." Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah beriman, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnum bil iman, sementara hatinya tetap dalam keadaan iman. Dipaksa. Ini kisah sahabat yang dipaksa untuk kafir, lalu keluar kata-kata kufur, beliau menyesal. Apakah itu sudah keluar dari Islam? Ternyata turun ayat ini. Tidak. Kalau hatinya masih tetap dalam keadaan iman, lalu dipaksa mengeluarkan kata-kata kafir, maka itu tidak mengeluarkan seseorang daripada kekafiran. Nah, inilah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini ayat-ayat yang masih banyak sekali untuk menjelaskan tentang kaidah yang ketiga kita bacakan. Hadis, banyak juga hadis. Satu lagi ayat tentang tayamum. Surat An-Nisa ayat 43. Ini ayat tentang tayamum. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana ghafurar rahima. Apabila kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan atau datang dari ghaid, tempat buang hajat, atau menyentuh perempuan. Menyentuh perempuan ada dua pandangan ulama. Ada yang mengatakan basyarah bil basyarah, kulit dengan kulit, laki perempuan menyentuh kulit laki-laki menyentuh kulit perempuan yang bukan mahram, itu membatalkan wudu. Ada yang mengatakan bukan maksudnya sentuhan kulit dengan kulit, tetapi hubungan suami istri. Kalau itu yang mana saja silakan. Dari dua pemahaman ulama itu, seandainya ingin berwudu, falam tajidu ma'an, tidak mendapatkan air, fatayammamu, bertayamum. Ya, ini kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Tidak ada alasan membuat seorang itu berhenti dalam sebuah ibadah. Kita misalnya perjalanan naik pesawat ke Mekah, insyaallah semua jemaah yang hadir hari ini Allah takdirkan bisa naik haji atau umrah. Amin. Dengan travel siapa? Mana Abi? Gak ada beliau. Gak usah lagi disebutkan kalau gak ada beliau. Nah,
Itu seperti ini, kemudahan seperti ini tidak diketahui oleh seorang karena tidak tahu cara tayamum. Ada kemudahan Allah berikan, tidak ada air, dia tidak tayamum, akhirnya dia tidak sholat. Nah ini Allah berikan kemudahan dengan tayamum. Tayamum mudah ya, hanya 2 saja rukunnya. Setelah kita niat, kita menepukkan tangan ke tempat di tanah yang suci, lalu kita usapkan wajah, kemudian boleh 1 tepukan saja untuk wajah dan tangan. Ini bukan telapak tangan yang diusap, tapi tangan bahagian luar. Nah, kita praktek. Mudah cara tayamum, alhamdulillah. Nah, tayamum itu 1 kali tayamum sudah memadai untuk semua solat atau harus setiap waktu solat 1 tayamum? Setiap solat wajib 1 tayamum, atau cukup 1 tayamum ini selama tidak batal tayamum boleh digunakan untuk semua solat? Solat wajib, solat sunnah, 1 solat wajib atau 2 solat wajib? Mana itu? Setiap solat, berikan komentar. Biasanya kalau kita tayamum bagaimana? 1 kali tayamum cukup untuk semua solat selama tidak batal tayamum, begitu ya? Atau setiap masuk, misalnya zuhur tayamum, nanti asar tayamum lagi, maghrib tayamum lagi, isya tayamum lagi, subuh tayamum lagi, atau cukup 1 kali tayamum selama tidak batal tayamum bisa digunakan untuk semua solat itu? Yang mana itu? Yang nggak bawa hadiah kita hari ini. Nah, ada 2 pandangan ulama. Ada yang mengatakan 1 tayamum itu hanya 1 salat fardu. Berawal dari pemahaman ulama, apakah tayamum itu sebagai mubihun au rafi'un. Mubihun artinya sesuatu yang membolehkan, sesuatu yang hanya dilakukan ketika darurat. Kalau begitu, salat zuhur, misalnya kita tayamum salat zuhur, untuk salat asar nggak berfungsi karena dia mubih hanya waktu zuhur saja. Asar belum masuk waktunya, jadi nggak berfungsi dia yang tayamum ini, sehingga setiap masuk waktu dia harus tayamum. Itu salat fardu. Kalau salat sunnah boleh untuk selama-lamanya selama tidak batal. Sedangkan bagi ulama yang berpendapat bahwa tayamum itu sebagai pengangkat hadas, menggantikan posisi wudhu, maka selama tidak batal tayamum mengambil juga seperti hukumnya wudhu. Boleh lakukan untuk 1 tayamum lebih dari 1 solat fardu selama tidak batal tayamum. Nah itu kaitan dengan tayamum. Tentu ada hukum-hukum yang lebih detail, nanti tepat waktunya bisa kita bahas lebih dalam tentang tayamum ini insyaallah. Ayat ini surah An-Nisa ayat 43 sangat gamblang. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada umat ini jika tidak mendapatkan air atau ada air tidak bisa menggunakannya karena sakit misalkan. Kalau menggunakan air akan bertambah sakitnya atau terlambat kesembuhannya atau bisa membinasakan orang tersebut, maka diganti dengan tayamum. Dan ini ketika kita berkunjung ke saudara-saudara kita yang sedang Allah uji sakit, baik secara pribadi di rumah mereka ataupun di rumah sakit, itu perlu disampaikan. Banyak masih di antara mereka tidak tahu hukum ini. Ketika sakit nanti, kenapa enggak sholat, enggak bisa berwudu? Kenapa enggak bisa berwudu? Enggak boleh kata dokter. Kenapa enggak tayamum? Oh ada tayamum ya? Ya ada. Baru-baru ini ada bahkan seorang imam di kampung 15 hari tidak sholat. Lalu beliau katakan, saya sudah 15 hari enggak sholat. Kenapa? Karena saya operasi, jadi ada darah-darah mengalir di situ, jadi enggak mau sholat katanya. Ya Allah. Nah ini kondisi seperti ini tentu tidak sama dengan orang normal. Orang pakai kateter itu kan najis itu. Enggak sama kondisinya orang yang sakit demikian dengan orang sehat. Maka orang yang sakit tersebut, jika pun ada najis yang enggak bisa dihilangkan, dia sudah ada kemudahan Allah berikan. Fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Tidak mesti dia setiap kali mau sholat dia bersihkan lagi lalu dia buang itu. Kalau sanggup
itu harus. Tapi kalau nggak sanggup, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang nggak boleh itu orang sehat, begitu masuk waktu sholat lalu dia pakai keteter. Nah itu yang nggak boleh, sengaja dia pakai. Sedangkan orang ini memang nggak bisa dilepas. Kalau dilepas nanti, bagi saudara kita yang sudah mengalami seperti itu, pasti sakit sekali dirasakan. Maka ada kemudahan, Allah berikan kemudahan, dan nggak perlu lagi diganti nanti. Kalau sudah sholat dalam kondisi yang seperti ini, sakaratnya seperti itu, susahnya, maka nggak perlu lagi diganti setelah nanti dalam keadaan normal, sehat. Ini kemudahan Allah Subhanahu wa taala berikan, dan sekaligus tidak ada keringanan meninggalkan sholat bagi orang Islam. Beda dengan puasa. Kalau puasa bisa langsung total tinggalkan puasa Ramadan itu dan diganti di hari lain. Sedangkan sholat tidak ada. Dalam kondisi apapun tetap harus sholat. Dalam kondisi perang yang sangat sulit sekalipun tetap sholat. Itu bedanya. Jadi kalau dikiaskan dengan puasa, sholat itu nggak nyambung, nggak cocok. Kalau istilah ulama usulnya al-qiyasu ma'al farik, kias yang bersama berbeda, kias yang berbeda, nggak cocok. Karena kias itu syaratnya adalah ada hukum asal, ada hukum cabang. Sedangkan sholat itu asal, puasa itu asal, nggak mungkin dikiaskan yang asal dengan asal. Kecuali dia cabang, misalnya cabang begini, tentang zakat kurma. Kurma itu punya zakat, harus ada zakatnya. Kalau terpenuhi syarat-syaratnya ditunaikan zakat. Sedangkan di zaman Nabi SAW itu, atau janganlah kurma, emas dan perak sebagai mata uang, sebagai barang yang berharga, alat tukar. Di saat itu dikeluarkan zakat emas dan perak. Sementara di zaman Nabi SAW sudah ada rupiah. Tidak ada rupiah, nggak ada zaman itu. Ya, yang ada dinar, dirham, pound sterling pun nggak ada nampaknya. Dolar pun belum ada, belum ya, belum. Sedangkan posisi rupiah kita Indonesia, rupiah kita ini adalah merupakan alat tukar, sama fungsinya dengan emas dan perak. Emas dan perak dikeluarkan zakatnya, rupiah juga dikeluarkan zakatnya, dan dijadikan emas dan perak ini sebagai asal, hukum asal, sedangkan rupiah sebagai hukum cabang. Ada persamaan ilatnya apa? Sama-sama alat tukar, maka dikeluarkan zakat rupiah. Itu boleh dikiaskan. Tapi kalau sholat dengan puasa dikiaskan, nggak nyambung, karena sama-sama dia hukum asal, nggak ada cabang di situ. Sholat juga hukum asal, puasa juga hukum asal, dan nggak ada dan lagi, memang nggak cocok dikiaskan di situ. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu beberapa ayat tentang kaidah, dalil tentang kaidah tersebut. Satu hadis kita sebutkan dalil tentang kaidah ini, al-masyaqqatu tajlibut taysir, kesulitan itu mendatangkan kemudahan, yaitu hadis ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Daruqutni, Al-Hakim, Baihaqi dan selain beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih." Sesungguhnya Allah tidak menghukum, tidak memberikan beban hukum dari umatku ini, kata beliau, terhadap orang yang melakukan kesalahan tidak sengaja dan lupa, dan karena dipaksa untuk melakukan sebuah kesalahan, dan kesalahan itu tidak berkaitan dengan jiwa orang lain. Misalnya begini, dipaksa ceraikan istri, kalau tidak saya akan bunuh, lalu diucapkan lafaz talak, jatuh nggak talaknya? Nggak jatuh talaknya. Kenapa? Karena dipaksa dan tidak jadi talaknya jatuh. Nah, tadi ada WA masuk dari seorang ibu-ibu di kamu, jatuh nggak talaknya? Kalau tadi suaminya mengatakan saya bukan lagi suami kamu, jatuh talak atau tidak? Jatuh.
Satu. Mana? Angkat tangan. Tidak jatuh juga, siapa yang angkat tangan? Atau abstain? Ya. Kalau sudah pernah kita sebutkan jenis lafaz talak itu. Lafaz talak terbagi kepada dua, sharih, jelas, dan kinayah. Tidak jelas. Dia bisa memiliki makna yang lebih dari satu. Kalau seorang suami mengatakan lafaz yang sharih jelas itulah kalimat lafaz talak. Itu jelas dia. Kalau bahasa Indonesianya cerai. Saya ceraikan kamu, kata suaminya. Itu jelas. Hukumnya otomatis jatuh. Serius atau main-main? Jatuh dia. Gak boleh main-main. Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 hal seriusnya dianggap serius, main-main pun dianggap serius. An-nikahu wa talaqu wa ruj'ah. Nikah, talak, dan rujuk itu gak ada main-main. Serius dianggap serius, main-main juga dianggap serius. Itu lafaz yang jelas. At-talaq atau cerai bahasa Indonesianya. Yang kedua namanya lafaz kinayah. Dia enggak jelas apa maksudnya. Seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Dek, kita pisah ranjang saja ya." Pisah ranjang di sini bisa maksudnya cerai, bisa juga pisah tempat tidur sementara. Sehingga kalau lafadznya bukan yang jelas tadi yang sharih, itu para ulama mengatakan tidak otomatis jatuh talak. Harus dicek dulu niat si suami itu. Kalau niatnya ketika mengatakan dek kita pisah ranjang, niatnya talak, maka jatuh. Kalau niatnya sekedar mengancam, sekedar memberikan ta'dib pelajaran, maka tidak jatuh talak. Sedangkan lafaz talak dalam bentuk tulisan, apakah surat seperti ini atau WA atau SMS, baik lafadznya itu sharih jelas ataupun kinayah sindiran, itu dihukumi dengan lafaz kinayah, enggak otomatis dia jatuh talak. Ketika ada seorang suami menulis WA kepada istrinya, "Dek, mulai hari ini saya talak kamu talak 1." Kalimatnya kan jelas, tapi dalam bentuk tulisan dia mengambil hukum talaknya lafaz kinayah. Tidak serta-merta jatuh talak, kecuali kalau saat menulis itu dia niatkan untuk talak, setelah dikonfirmasi memang niatnya untuk talak, barulah jatuh talaknya. Maka kalau tadi ada surat yang datang dari suaminya, "Saya bukan lagi suami kamu," lafadznya pun bukan sharih. Kalaupun dia sharih dalam bentuk tulisan, hukumnya masih mengambil hukum kinayah, tidak serta-merta jatuh talak. Maka saya jawab tadi tidak jatuh talak. Dipertegas lagi sama ibu itu, "Ustaz, walaupun kalimatnya seperti ini, tidak jatuh talak." Sudah diam dia. Nah, jadi kalau ada orang dalam bentuk tulisan, dia mengambil hukum lafaz kinayah, tidak serta-merta langsung jatuh talak. Boleh jadi yang nulis temannya, bukan dia. Ketika dikatakan kamu bukan lagi suami saya bukan lagi suami kamu, atau dia mengatakan kamu saya cerai, boleh jadi orang lain yang tulis. Maka perlu klarifikasi. "Bang, apa maksudnya tulisan ini? Apakah benar tulis dari Abi? Kalau benar, apa maksudnya?" "Maksud saya cuman main-main saja." Maka tidak jatuh. Nah, kalau begitu kita ini dulu, dengarkan dulu masukan dari jamaah. Kenapa tegang semuanya? Sebelum kita masuk pembahasan berikutnya, ada yang ingin kita sampaikan sesuatu? Masya Allah. Oke. Kalau suara, suara itu mengambil hukum lafaz sharih jelas, dan itu pun dipastikan suara itu dari dia. Jangan sampai nanti bukan suara dia. Kan sekarang banyak orang ada bisa ditiru suara, bisa ditiru. Dan itu kejadian nyata. Seorang ibu ditelepon dengan suara adiknya. Adiknya mengatakan dalam telepon itu, "Kak, saya ditangkap sama polisi." Ini polisinya bicara, terus polisinya, suara adik itu persis dengan suara adik ibu ini. Kemudian polisi itu mengatakan, polisi gadungan itu, dia mengatakan, "Bu, ini anak ibu, sebelum kita naikkan ke pusat, kita ini saja nego." Akhirnya dikirimlah uang, dikirim pulsa, sampai sadarlah ibu itu.
Setelah sadar baru dihubungi keluarganya. Ditelepon adik kandungnya tadi, nggak ada. Nah itu suara pun harus dipastikan benar-benar suara dia. Nah, ada lagi. Pak Mek, kenapa di ujung sana? Lanjut ya. Kita lanjut. Sekarang pembahasan yang kelima, asbabul masyaqqati ad-jalibati litaisir. Sebab-sebab kesukaran yang mendatangkan kemudahan. Ternyata sebab kesukarannya ada. Tidak semua kesukaran saja langsung ada kemudahan, tapi ada sebabnya. Para ulama ketika membahas ayat-ayat tadi dan hadis-hadis Nabi SAW itu menyimpulkan secara garis besar ada 7 sebab. Jika salah satu dari 7 sebab ini ada, maka akan mendapatkan keringanan. 1. As-sababul awwalu as-safaru. Sebab pertama mendatangkan kemudahan adalah karena perjalanan, karena musafir. Apa kemudahannya? Bagi orang yang berpuasa di Ramadan boleh tidak puasa, salat boleh dipendekkan tadi, dan juga boleh digabungkan, dijamaahkan. Ini sebab pertama. Sebab mendapatkan keringanan dalam syariat karena ada perjalanan. Yang kedua, al-maradu, karena sakit. Sakit, kalau contoh yang kita sebutkan dalam ayat tadi, wa in kuntum marda, sakit bisa mendapatkan keringanan tayamum. Kalau tayamum sudah insyaallah sudah bisa ya semua ya, tayamum, atau perlu kita ulangi lagi prakteknya? Ada yang belum pernah tayamum seumur hidup? Ada? Gak ada ya? Atau ada yang rencana bertayamum? Insyaallah satu saat nanti akan ada. Nah, tapi bukan dalam kondisi yang menyakitkan, dalam keadaan sakit bukan. Boleh jadi karena tidak ada air. Juga sebab yang ketiga adalah mendapatkan keringanan an-nisyan, karena lupa. Ini para ulama mengkaji dari ayat dan hadis, menemukan 7 ini secara garis besar. 7 sebab ini mendatangkan kemudahan kepada seorang mukmin. Lupa juga itu mendatangkan kemudahan. Makanya kalau ada orang makan dan minum di siang hari Ramadan dalam keadaan lupa, maka dia tidak batal puasa dan tidak kena kafarah. Kalau lupa di siang hari Ramadan lalu berhubungan suami istri, kena kafarah enggak? Kalau lupa makan dan minum di siang hari Ramadan itu enggak kena kafarah, itu sepakat ulama. Tapi kalau lupanya berhubungan suami istri di bulan Ramadan, itu kena kafarah enggak? Di situ beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan kena kafarah karena kecil kemungkinan lupa dalam hal seperti ini. Apalagi ada mukadimah, itu kecil kemungkinan. Ada pertanyaan, tapi pertanyaan bahasa Arab. Ini yang menjawab khusus mahasiswa Lipia. Pertanyaannya, man akala nasiyan wa salasata ayyamin hal batala shaumuhu? Anak Lipia mana? Pertanyaannya, man akala nasiyan wa salasata ayyamin hal batala shaumuhu? Kalau tersenyum berarti paham soalnya. Kalau enggak senyum-senyum berarti iya. Itu kalau orang Arab itu lughzun namanya. Lughzun itu dalam bentuk teka-teki, tapi ada ilmu fikihnya di situ. Ada ilmu fikihnya. Salat apakah itu 3 rakaat dan 3-3-nya ada tahiyat? Salat apa itu? Masya Allah. Salat maghribnya masbuk, jamaah yang masbuk salat maghrib, dia masuk rakaat kedua. Rakaat kedua kan tahiyat awal. Rakaat ketiga tahiyat akhir. Dia masih baru 2 rakaat. Rakaat nanti tambah tahiyat lagi dia. Masya Allah. Nah, gimana ini sudah azan? Masih ada 4 sebab lagi. Sebab terjadinya sebab diberikan kemudahan untuk sebab-sebab yang mendatangkan kemudahan. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Yang pertama tadi karena safar, yang kedua karena sakit, yang ketiga karena lupa. Tadi pertanyaan, man akala nasiyan. Nasiyan itu orang lupa. Barang siapa makan dalam keadaan lupa. Wasala sata ayyam, dan 3 hari.
Salasah artinya 3, ayyam jamak daripada yaum. Salasata ayyam 3 hari. Hal batala saumuhu, apakah batal puasanya? Batal enggak? Enggak kan? Lupa 3 hari. Enggak batal kalau batal. Tetapi lughzunnya puasanya batal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.